dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, jutaan rakyat Amerika Serikat turun ke jalan. Mereka menyatakan rezim Epstein Donald Trump harus segera menghentikan agresi ke Iran. Rakyat mendesak agar Trump tidak menjadi raja penebar perang dan tunduk kepada jaringan pemerkosa. Rakyat Amerika Serikat turun ke jalan termasuk di Washington untuk menuntut sejumlah hal. Di antaranya rakyat mendesak agar Trump menghentikan agresi ke Iran hingga menghapuskan kebijakan imigrasi yang rasis dan diskriminatif. Masa aksi menyatakan mereka menentang rezim yang dikendalikan oleh pejabat korup dan terlibat dalam sindikat pelaku kekerasan seksual dan perdagangan orang Jeffrey Epstein. Di Minneapolis, masa aksi menyerukan pemerintah tiran Amerika Serikat untuk segera menghentikan kekerasan terhadap migran dan mendesak rezim otoriter Trump agar menghentikan agresi brutalnya ke Iran. Aksi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk Senator Bernie Sanders dan Gubernur Minnesota Tim Walz. And I believe in human rights. I was born in Haiti. Sementara itu, aktor dan sutradara Robert De Niro termasuk ke dalam barisan aksi massa bertajuk No Kings di New York. Mereka menyatakan menentang agresi yang dilakukan rezim Trump Epstein ke wilayah kedaulatan Iran. Ada ribuan pawai yang diadakan rakyat di penjuru Amerika Serikat, termasuk di New York, Minneapolis, Chicago, hingga Los Angeles untuk menentang imperialisme Amerika Serikat. Pemirsa, gelombang demonstrasi besar bertajuk No Kings pecah di berbagai wilayah Amerika Serikat. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dinilai semakin otoriter. Apakah aksi No Kings masih berlangsung? Dan apa yang menjadi tuntutan warga Amerika Serikat di sana? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Virginia Gunawan, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Alexandria, Virginia. Mbak Virginia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Eva. Iya, Mbak Virginia, apakah demo atau unjuk rasa No Kings masih berlangsung di sana dan bagaimana eskalasinya saat ini? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Eva, bahwa demonstrasi yang diadakan itu sudah berlangsung pada tanggal 28 Maret kemarin dan itu adalah puncaknya ya. Jutaan warga datang di jalan-jalan Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Di tempat saya, di Alexandria, Virginia ini mungkin ada ratusan ribu yang berjalan beralih dari Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, lalu masuk ke daerah-daerah lain di kota-kota satelit di sekitar Washington DC itu tadi. Kalau puncak acara atau puncak demonstrasinya sudah berlangsung, namun gerakan ini tidak berhenti pada hari itu saja dan direncanakan oleh organizer atau penyelenggara dari No Kings protes ini menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan protes No Kings itu tersebut. Dari website yang dilansir oleh penyelenggara No Kings ini menyebutkan pada tanggal Jumat, pada tanggal 3 April nanti, Jumat, ada sekitar 3.000-an host lokal atau penyelenggara-penyelenggara lokal di mana mereka itu dijadwalkan untuk berkumpul dan melakukan sebuah kegiatan atau berkumpul bersama di lokal-lokal chapter mereka untuk melakukan sesi What's Next atau apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh para demonstran ini dan juga para penyelenggara demonstran untuk merencanakan langkah selanjutnya dari tuntutan-tuntutan yang akan mereka sampaikan baik dalam protes maupun dalam kegiatan-kegiatan lokal tersebut. Biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan untuk me-reach out atau melakukan pendekatan kepada anggota Dewan Rakyat atau wakil rakyat yang datang dari negara bagian mereka atau kota mereka untuk disampaikan aspirasinya ini di gedung DPR MPR Amerika Serikat. Eva. Mbak Virginia, di tengah meluasnya protes, Trump justru berfoya-foya dengan merenovasi Gedung Putih. Apakah ini menambah kemarahan publik Amerika Serikat? Publik Amerika Serikat ini sebenarnya sudah cukup
Kemarahan ini memang di-channel atau disalurkan lewat protes-protes yang disampaikan oleh warga Amerika Serikat itu tadi ya. Dan yang kita pantau, yang kita lihat, yang melakukan demonstrasi ini bukan hanya para oposisi atau orang-orang yang anti terhadap Donald Trump, tapi kalau misalnya kita lihat demonstrasi yang dilakukan itu juga dilakukan di beberapa negara bagian konservatif, kantong-kantong di mana para pendukung Donald Trump ini memberikan suara terbanyak untuk kemenangannya pada tahun 2016 lalu dan juga pada tahun 2020 lalu. Jadi di negara-negara bagian konservatif, juga di kota-kota yang cukup konservatif, itu ada kegiatan atau demonstrasi yang dilakukan pada hari No Kings. Ini menjadi sebuah signaling atau memberikan sebuah sinyal bahwa para pendukung Donald Trump ini ada beberapa yang mungkin dari Partai Republik, partai pendukung Donald Trump, itu juga menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap apa yang telah dilakukan oleh Donald Trump. Tidak hanya soal kemewahan atau berfoya-foya seperti yang tadi Eva sampaikan, namun juga beberapa kebijakan atau policy yang dibawa Donald Trump selama masa kepemimpinannya yang kedua kali ini, seperti kebijakan luar negerinya, lalu kebijakan ekonominya. Ini sangat terasa ya, terutama untuk kebijakan ekonomi karena harga bensin dan juga harga pangan di Amerika Serikat ini cukup meningkat. Nah, ini membuat beberapa demonstran turun ke jalan, tidak hanya menuntut hal-hal atau isu-isu yang lebih progresif seperti misalnya imigrasi ataupun rasisme yang terjadi di Amerika Serikat, tapi juga isu-isu dasar seperti ekonomi. Eva. Berbagai tuntutan massa disampaikan, apa yang paling baru? Apakah termasuk juga agresi terhadap Iran? Ya, tentunya agresi terhadap Iran, perang di Iran itu termasuk yang paling besar. Namun yang paling utama dengan tagline-nya No Kings itu tadi adalah untuk untuk mengembalikan atau mengembalikan sistem demokratik Amerika Serikat. Tujuan utama dari kata No Kings itu adalah tidak adanya raja di Amerika Serikat yang punya sistem pemerintahan demokrasi di mana pemimpinnya itu dipilih oleh rakyat yang dilakukan secara lewat pemilu itu tadi. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi isu utama atau payung utama ketika warga melakukan demonstrasi di jalan-jalan itu tadi. Nah, kalau kita bicara soal perang Iran, ini memang sebuah isu yang sangat divisive atau sangat nuans ya, beda orang, beda pendapat mereka terhadap isu tersebut. Kalau misalnya memang yang turun ke jalan itu adalah demonstrasi-demonstrasi yang menginginkan agar Amerika Serikat tidak ikut campur dalam masalah domestik negara mereka masing-masing, tidak hanya perang di Iran, namun juga perang di Timur Tengah dan juga isu-isu perang lainnya yang ada di dunia. Eva. Iya, Mbak Virginia, terbaru Trump menyebut akan mengakhiri agresi dalam 2 hingga 3 pekan lagi. Apakah publik mau percaya statement itu? Ya, ini memang sangat terpolarisasi ya. Banyak orang di Amerika Serikat terutama yang mendukung militer Amerika Serikat ini punya pandangan tertentu terhadap perang yang terjadi saat ini. Dan ini memang publik sangat terbelah melihat bagaimana kondisinya dan bagaimana juga terutama di media sosial. Kalau kita lihat, banyak juga publik Amerika Serikat yang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Tergantung apakah publik akan percaya atau tidak. Hal ini memang sebuah fenomena yang ditangkap oleh para prediktor atau prediksi market yang menunjukkan bahwa warga negara Amerika Serikat, kebanyakan prediktor yang bermain di dalam melihat prediksi ini, melihat kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan menyelesaikan perang di sebelum Januari 2027 nanti. Nah, apakah ini akan terjadi? Banyak proses yang harus dilakukan dan banyak juga diskusi dan narasi yang harus dimainkan oleh Gedung Putih, dan ini akan menjadi sebuah perkembangan yang akan terus diamati. Baik. Terima kasih warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Amerika Serikat, Mbak Virginia Gunawan, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Prime Time News masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi. WFH 1 hari seminggu mulai berlaku. Penerapan ini menjadi bagian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.